lucu-lucu sih, pertanyaannya insightful banget sih. Nih, Apa tuh? Apakah? Kita bahas, apakah background keluarga juga berpengaruh saat proses rekrutmen? Coba. Nggak terlalu sih. Kalau dari aku tuh kan ada yang namanya background check ya biasanya ya. Gitu. Tapi kalau untuk level-level ini biasanya nggak terlalu. Tapi nggak tahu nih dari teman-teman rekruter yang lain ngaruh nggak sih background keluarga? Coba ada yang mau kasih pendapat. Coba. Dari menurut. Aduh, ada siapa tuh kan di belakangnya kan? Siapa? Ada aku. Ada kakak ya. Oke. Baik. Ada yang mau kasih saran nggak nih? Kok saran sih jawaban? Alasan atau tanggapan nih? Dengan pertanyaannya kakak tadi, apakah background keluarga juga berpengaruh saat proses rekrutmen? Apa dia dari keluarga selebriti? Coba kalian boleh kak? Iya. Kalau untuk background keluarga, sebetulnya sih biasanya kadang-kadang itu terjadi kalau seandainya dia bekerja di perbankan. Misalkan kayak dia punya story, keluarganya pernah melakukan fraud dan yang lain-lain, itu agak sedikit menghambat ketika keluarganya ingin mencoba pekerjaan yang baru. Jadi kayak misalkan sudah pernah didengar kalau seandainya member family-nya dia dulu pernah melakukan tindakan fraud dan yang lain-lain, itu agak sedikit menghambat sih. Gitu. Tapi so far dalam sektor perbankan sih yang aku pernah temuin. Gitu. Yang lain enggak ya kak berarti? Oke, thank you ya. Terima kasih Kak Aldian atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan teknis ya, apakah hari Sabtu? Nah, ini dari Cesa. Gimana sih cara tahu passion karir kita dan cara merencanakan karir masa depan itu gimana ya? Karena terus terang saya tipe yang no commit, job apa aja diambil. Wah. Ini anak part time banget nih, coba. Ini bisa ditanya langsung sih. Wah, ini sambil menunggu ada mentor yang mau share? Tuh. Kita butuh jawaban kakak-kakak nih sebelum di breakout room. Kakak halal mungkin, kakak Teuku halal, Teuku Bilal. Bukan Teguh Wisnu ya kak, Teguh Bilal ya. Kak Teguh Bilal, oke. Gimana nih kak, cara kita tahu passion karir kita dan cara merencanakan karir masa depan? Apa Kak Teguh Bilalnya udah di breakout room kak? Oh, mungkin ya, dia sudah berpindah ya. Sudah berpaling hati dia kak. Coba kita lihat dari mentor lainnya yang masih ada di sini. Coba dari Kak Gazi. Kak Gazi masih ada kak di sini? Masih ada. Masih ada ya kak. Oke, boleh kak dibantu dijawab pertanyaan dari Cesa ini? Oke, ini tentang dia bingung milih karirnya apa aja diambil ya. Jadi sebenarnya passion sama hobi itu kan berbeda juga ya. Jadi kalau passion itu memang suatu hal yang kita kerjakan tapi mempunyai value keluar juga. Nah ini kalau dari si Cesa ini dia nggak komit sama job yang diambil, berarti sebenarnya dia itu karir masa depannya mau kemana gitu ya. Nah ini kan kalau dari kampus sebenarnya itu sudah bisa dilihat karirnya dia itu mau kemana ketika kita mau mengambil jurusan ke universitas. Nah dari situ sebenarnya dia bisa identify nanti dia itu kerjanya mau jadi apa. Kayak misalkan contoh saya sendiri deh, dulu saya ngambilnya Human Resource Management, karena memang saya tahu saya ingin jadi HR, jadi saya kerja pertama jadi talent, kedua talent sama culture juga. Nah, jadi untuk karir ke depan itu harus direncanakan dengan baik sih sebenarnya. Kalau dia nggak punya komit, berarti dia nggak tahu dari awal dia kuliah itu mau seperti apa. Sebenarnya bisa dibentuk dari situ juga. Kalau udah selesai dari universitas, itu beda lagi kalau misalkan memang dia mau ngambil passion-nya yang lain. Kadang kalau misalkan ngomongin passion itu panjang ya, luas, karena terkadang ada beberapa anak yang mengikuti orang tuanya gitu. Jadi dia ngambil jurusan universitas, ada yang karena orang tuanya, ada yang asal-asalan terus jadinya dia nggak tahu karirnya mau jadi apa, ada yang harus ngikutin orang tua ketika dia keluar dari atau lulus dari universitas, dia baru ngambil passion-nya ketika kerja gitu. Jadi si Cesa ini mungkin waktu kuliah ngambilnya itu ya udah asal ambil aja, yang penting gua kuliah, lulus, ngikutin orang tua, beres kerja gitu. Akhirnya dia tidak
tahu di mana dia passion-nya atau kemampuan itu harus diasah. Makanya karirnya ini jadi nggak jadi bias sama dirinya dia sendiri. Itu aja sih. Oke, oke. Berarti intinya dari awal itu kita harus menentukan passion karir kita, Kak, ya, bukan karena Iya, ikut-ikutan. gitu, benar. Oke, thank you, Kak Gazi. Ini belum masuk ke breakout room ya, Kak? Belum? Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Kakak. Oke, boleh, Kak Angelia, apakah kita akan lanjut lagi di pertanyaan lainnya? Kita lanjut lagi. Dari Boleh. Mita. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan kualifikasi diri kita selain melalui CV, resume gitu ya. Si jurusan ini apa sih? CNO organization, misalnya community. Contoh mungkin ya, Kak, contoh, bukan. Contoh Jurusan manajemen kadang tidak menghasilkan portofolio seperti anak desain atau teknik. Bagaimana mensiasatinya? Bagaimana cara kita? Ada yang mau jawab? Mau share ke mentor sebelum dipindah? Kamu Tia nih, coba. Kamu Tia masih ada di room ini. Kamu Tia boleh bantu jawab, Kak? Masih ada 59 orang lagi yang ingin mendengarkan suara Kakak. Kak Mutia. Ya, halo. Halo Kakak, boleh bantu jawab kan, Kak? Bagaimana cara Tadi yang mana ya? Yang Nita ya? Iya, betul Kakak. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan kualifikasi diri kita selain melalui CV atau resume? Contoh, ini contoh ya? Iya, betul Kak. Contohnya jurusan manajemen kadang tidak menghasilkan portofolio seperti anak desain atau teknik. Bagaimana mensiasatinya? Kalau menurut saya, sejauh pengalaman saya sebagai rekrutmen ya, kalau mensiasati menunjukkan kualifikasi diri sih sebetulnya bisa dari beberapa kegiatan yang pernah dilakukan saat kuliah, misalnya apakah ikut organisasi, apakah ikut volunteer, itu justru sangat membantu sebetulnya, kayak gitu. Ataupun ikut project research dosen itu juga membantu sebetulnya. Berarti tidak tergantung dengan jurusannya ya Kak, soalnya banyak juga kayak aku dari ekonomi nih gimana ya dapetin portofolionya gitu-gitu Kak. Oh iya. Tidak tergantung jurusan sih, karena memang portofolio itu kalau untuk fresh grade mungkin mungkin seperti anak desain teknik mungkin butuh portofolio, tapi kalau misalnya sebagai yang memang tidak berbentuk gambar ataupun tidak berbentuk dokumen, kalau dokumen itu mungkin kalau di bagian untuk orang-orang yang experience, misalnya nih dia experience di HR sudah berapa tahun misalnya kayak gitu, mungkin portofolionya mungkin bisa menampilkan SOP yang dia buat ataupun draft peraturan perusahaan, mungkin bisa jadi salah satu contoh dari hasil portofolionya itu sih. Baik Kak, berarti bukan tergantung jurusan ya Kak, tapi bagaimana dia mensiasatinya ya Kak. Betul. Kalau untuk yang belum pengalaman sih mungkin dari pengalaman dia di saat kuliah sih itu bisa kan di kuliah kan juga ada kayak UKM itu ya. Biasanya kan di UKM itu juga ada yang anak-anak desain tuh biasanya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu portofolio yang bisa dimunculkan sih. Jadi dari organisasi gitulah ya Kak. Betul. Kalau untuk dari sisi fresh grade ya. Oke. Tapi itu perlu banget ya Kak, penting banget buat kita ngelamar kerja gitu, karena memang kebetulan aku juga masih kuliah nih Kak. Kalau untuk fresh grade sebetulnya kalau diminta portofolio ya, itu jarangnya tergantung pekerjaan sih, tergantung pekerjaan. Misalnya dia memang pekerjaannya itu sebagai desain grafis ataupun ya sebagai desain grafis misalnya, itu kan memang butuh portofolio misalnya, ataupun project-project desain yang dia kerjakan saat kuliah kayak gitu. Biasanya sih kalau untuk fresh grade tergantung jurusan sih, biasanya setahu saya sih seperti itu. Oke, siap Kak. Terima kasih loh Kak, ini bisa jadi gambaran juga buat kami yang masih duduk di bangku kuliah nih Kak. Iya, oke, sama-sama, mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Amin. Siap Kakak, sambil menunggu ya Kak di breakout room ya Kak. Oke, terima kasih Kak Tia. Selanjutnya Kak Angelia, bagaimana?
Silakan dibacain Birkah. Ini aku kok kelihatan terlalu banyak nih di ininya. Aku masih kelihatan kan? Masih Kakak. Ini masih ada 40 partisipan juga. Coba yang mana ya? Aku lihat. Aku penasaran dengan ini sih, dan mentor kita udah nggak ada di sini Kak. Jadi apakah kita yang akan menjawab? Tidak mungkin ya Kak. Kakak Angelia mungkin yang akan bantu jawab ya. Bagaimana cara agar tetap bisa apply pekerjaan di saat pandemi yang penuh ketidakpastian? Oke, boleh jawab Kakak? Ada LinkedIn tadi udah dikasih materinya sama Pak Roh gitu ya. Apa sih sosial media yang kita punya itu yang di follow jangan-jangan gosip-gosip artis gitu. Coba deh follow job-job portal gitu ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan gitu kan, atau semacam Ayoin ini gitu yang aktif memberikan edukasi seputar itu gitu ya. Nah itu bisa kita. Dan yang paling penting sebenarnya adalah stakeholder-nya kita dari senior, alumni gitu ya, orang-orang terdekat. Nah, itu biasanya sering memberikan informasi. Dan pastinya tetap upgrade skill seperti Career Starter Pack ini ya gitu ya. Ini kan jadinya sebuah langkah ya yang dilakukan sama teman-teman gitu ya Birka. Oke. Jadi kalau sekarang nanya gimana sih caranya saat pandemi yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Kalau menurut filsafatnya Stoa tuh kita fokus aja deh sama apa yang bisa kita kontrol. Betul. Pandemi kan nggak bisa kita kontrol. PSBB aja nggak bisa kita kontrol gitu kan. Itu kan hal-hal yang hal yang luar apa yang bisa kita kontrol. Ya udah siapkan CV, saat ada lowongan yang sesuai kita tinggal apply gitu ya. Siapkan skill gitu ya. Siapkan skill apa yang perlu kita upgrade gitu. Cari mentor gitu ya. Kalau memang rasanya kita tidak bisa sendiri karena mentorship itulah pentingnya gitu. Oke. Lanjut Birkah. Ada 39 partisipan Kak. Aku belum bisa bantu jawab Kak karena aku belum sama sekali berkecimpung di dunia kerja. Aku juga masih duduk di bangku kuliah Kakak. Jadi mana sih? Kenapa Kakak? Birkah kuliah di mana cerita dong? Aku kuliah di Bogor Kak, semester 7, tapi umurnya masih 20 tahun. Jadi masih anak-anak banget ya, nggak apa-apa lah ya. Siap semester 7 biasanya udah siap nunggu lamaran tuh. Dilamar siapa dulu nih Kak? Kerjaan dulu atau jodoh dulu nih Kak? Ada dua nih pilihannya. Nah, itu biasanya kalau aku belajar tuh gitu kayak kiri dan kanan. Itu kita bisa fokus kedua-duanya gitu. Kadang tuh kanan gitu ya. Jadi kalau memang fokus sama kerjaan ya just do it gitu ya. Itulah yang menjadi ininya kita. Mungkin 2 tahun pertama fokus sama kerjaan dulu gitu kan. Next-nya baru deh dihalalin gitu ya Kak. Nah, tahun semester 7 tuh gitu tuh. Iya memang Kak. Kalau nggak skripsi ya nunggu diituin. Nunggu datang ke rumah gitu Kak mungkin ya. Tiganya toga hitam sama wisuda itu sekalian gitu ya. Nah, itu dia Kak poinnya ya. Coba nih Kak, bagaimana cara menjawab kelebihan dan kelemahan saat interview? Kakak yang sering menginterviewkan orang, aku boleh sharing-sharing juga nih dari Kakak nih. Gimana nih Kak? Masih yang animals ya. Bagaimana cara menjawab kelebihan dan kelemahan saat interview? Pastinya ya, kalau ngomongin cara harus tahu dulu apa sih yang menjadi kelemahan kita. Apa sih yang menjadi kelebihannya kita gitu ya. Contohnya misalnya kelebihan saya adalah seseorang yang disiplin tepat waktu gitu ya. Kelemahannya apa gitu ya. Saya jadi detail gitu ya. Jadi karena detail, disiplin gitu, saya tuh kadang jadinya tahu lah ya kalau orang yang detail oriented, semuanya diorganize gitu ya. Kelemahannya jadi saya susah beradaptasi dengan orang-orang yang apa namanya let it flow aja misalnya gitu kan. Saya jadinya apa namanya tuh dengan saya seorang yang detail jadinya mengerjakan tugas itu jadinya saya harus fokus gitu. Jadi saya nggak bisa multitasking misalnya gitu ya. Itu kelemahan ya Kak? Iya, jadi ada orang yang menganggap multitasking itu sebuah kelebihan, ada yang jadi kelemahan gitu. Karena ketika multitasking kan ketika dihadapkan pada pekerjaan yang fokus banget gitu ya, spesialis gitu ya, kita kan susah gitu. Tapi ada orang yang ketika yang dia tuh multitasking gitu ya,
lalu dihadapkan pada posisi pekerjaan yang spesialis ya, yang spesifik banget gitu ya. Nanti itu tuh bosen biasanya gitu. Benar, kondisional ya Kak? Iya, jadi biasanya tuh jawaban kandidat tuh, saya adalah orang yang pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, saya suka mencatat ya. Benar juga sih, cuman tadi kan dikatakan ya sama Pak Roh, sama Bu Astia juga, jadilah unik gitu ya. Unik gitu. Jawabannya kok itu kayaknya jawabannya textbook banget. Kayaknya di internet juga ada tuh. Saya adalah orang yang pelupa, makanya suka mencatat gitu. Itu kayaknya udah semua kandidat juga menjawab seperti itu. Udah kayak wajib banget buat semua interviewer kali ya Kak, kalau jawab pelupa gitu Kak. Template gitu loh, kayak udah. Iya bener Wak, bener. Oke, sebaiknya itu dihindari ya Kak, unik aja gitu ya Kak. Jadi jawabannya pasti tentang karakter pribadi gitu ya Kak. Yang teman-teman tanyain kemarin. Boleh. Ini nanti akan kita rangkum sih. Akan jadi FAQ ya. Gitu. Tadi beberapa juga udah dibahas. Jadi sembari menunggu, mungkin para mentor bisa ya. Ini. Boleh ini tadi yang belum dijawab. Bagaimana cara agar tetap bisa apply pekerjaan saat pandemi udah dibahas tadi. Bagaimana cara mengirim lamaran ini juga udah dibahas. Apa yang perlu ditulis di body email saat mengirim lamaran pekerjaan? Tadi sudah dapat, yang udah selesai sesi mentoringnya. Udah dapat tadi sesi ini? Wah, pada diam. Ini pada ngantuk. Atau pada perbaikin CV nih habis ini? Kayaknya habis ini langsung perbaikin CV deh. CV sama LinkedIn, Kak. Iya, habis ini perbaikin CV, LinkedIn. Biar nggak langsung lupa. Next it's other ya. Oke, apa yang ditulis di body email saat mengirim lamaran? Kalau pengalaman gue sih biasanya ini kayak semacam cover letter ya, tapi lebih singkat gitu. Nanti juga bilang saya lampirkan attach some file misalnya. Yang pertama CV, ini apa yang dilampirkan di situ, ditulis di situ by point gitu sih. Bagaimana cara menjawab kelebihan dan kelemahan saat interview? Ini tadi sudah dibahas. Apakah fresh graduate dengan pengalaman magang 6 bulan bisa melamar pekerjaan dengan kualifikasi minimal pengalaman 2 tahun? Tolong dijawab dong, Bapak, kakak-kakak mentor. Ada Pak Dani, ada Mbak Desti. Ada Pak Dani, ada Mbak Desti. Ini gimana ada nih? Pak Prastyo. Yang mana nih, fresh grade? Ya, fresh graduate 6 bulan bisa melamar pekerjaan dengan kualifikasi 2 tahun nggak, Pak? Ya, jadi begini, jadi ini bukan sekedar 6 bulan atau 2 tahun, kita baca requirement lainnya dulu ya. Kadang-kadang begini, kita kan sebagai recruiter juga nggak bisa perfect, kita sendiri sadar ya, pada saat kita cari yang pengalaman 2 tahun, kita nggak dapet, tapi latar belakang pendidikannya dapet, ya. Atau kompetensi certified-nya dapet. Nah, dari korporasi atau dari rekrutmen itu biasanya bisa memaklumi atau bisa menyetujui dengan kelebihan dan kekurangan itu. Misalnya pengalaman saya adalah waktu itu saya cari yang namanya maintenance medis ya. Maintenance medis itu kan sebetulnya agak langka, sekolahnya juga langka. Kita carinya yang berpengalaman 5 tahun, ya. Tapi dapatnya yang 2 tahun, setahun gitu kan. Akhirnya kita bisa terima. Ya. Yang penting kalau kita ada kekurangan di satu sisi, kita punya kelebihan di sisi yang lain gitu. Memang tidak menjamin kita akan memenangkan persaingan, tapi setidak-tidaknya faktor X-nya itu karakter kita, personality kita itu yang akan merebut hati dari recruiter atau user. Misalnya apa sih? Ternyata orangnya tuh enak ya bicaranya, orangnya sabar. Gue tes, dia nggak emosi misalnya. Misalnya seperti itu misalnya. Atau dia tuh padahal udah gue bilang, ini sampai malam loh pulangnya, kerjaan ini tiap hari seperti ini. Dia tidak menunjukkan, yang penting gue kerja, saya nurut, nggak apa-apa sih Pak, selama kita diinformasi misalnya seperti itu. Jadi buat yang punya pengalaman magang 6 bulan, bisa juga kemungkinan besar bisa maju ya untuk ikut persaingan dengan requirement 2 tahun. Tapi ingat,
kita punya kelebihan lain nggak? Itu aja sih. Kelebihan lain itu apa sih? Ya kita pengen tahu dulu ini bidangnya apa. Kalau misalnya bidangnya IT atau marketing, dia butuh orang yang 2 tahun. Kita punya kelebihan misalnya, oh gue tuh jago di sosial media spesialis. Jagonya apa sih? Gue tuh sering monetizing atau gue membuat digital marketing atau membuat copywriting jadi keren gitu kan misalnya. Itu bisa. Cuma tinggal gimana kita menyajikannya dalam resume. Supaya gini loh, emang sih nggak 2 tahun menurut rekruter ini nggak 2 tahun, cuma magang 6 bulan gitu kan. Tapi dia punya kompetensi ini loh, sedangkan kandidat lain tuh belum kelihatan gitu. Minimal bisa dipanggil untuk interview. Nah itu. Nah pada saat interview itu biasanya yang menentukan itu adalah karakter kita. Gitu. Itu sih menurut saya ya berdasarkan pengalaman karena saya juga pernah cari dengan requirement yang sebetulnya kita agak dilemah ya. Dapatnya kok yang ini, tapi akhirnya kita cari adalah kelebihan lain gitu loh. Itu aja sih, Angel. Oke, thank you Pak Dani. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, masih boleh ya drop pertanyaannya di sini, di Slido sini gitu ya. Nanti kita akan rangkum ke FAQ gitu ya. Jadi habis ini mungkin kita akan siapkan sebuah publikasi lah ya gitu ya untuk acara ini. Dan kita berharap ada sustainability seperti yang memang kita pengen itu ada impact gitu ya. Oke, thank you Pak Dani. Ini pengalaman menarik Pak. Dulu di perusahaan saya pernah bekerja itu, sebenarnya kita posting itu untuk senior HSE Pak gitu. Terus ada fresh graduate. Anak fresh graduate itu ngelamar as senior manager HSE gitu. Tapi karena dia udah masuk ke data ya, dia udah masuk ke database-nya kita butuh waktu tuh apprentice gitu ya. Apprentice akhirnya ada nih yang cocok, udah deh ambil aja gitu sih. Jadi itu kayak untung-untungan di satu sisi memang kadang bikin HR atau rekruternya tuh kesel gitu. Ini lu nice try banget gitu. Tapi bener ya. Ini juga ini saya sharing sekali lagi ya. Memang ini nggak jadi patokan, nggak jadi rumus yang baku ya buat teman-teman ya. Ya ini cuma kemungkinan opportunity aja gitu loh. Sama itu juga ada yang namanya CV. Saya nyebutnya CV nyasar ya. Ini terlalu pede atau nyasar gitu kan. Nyarinya itu visual merchandiser, VM. Visual merchandiser itu kan lebih ke retail ya kan. Tapi ada orang lulusan memang kita dapatnya tuh visual merchandiser itu adalah orang yang bisa desain ya, bikin produk atau seperti itu. Tapi ada orang yang melamar itu adalah kurang lebih tuh seperti apa ya istilahnya itu procurement. Padahal yang kita cari adalah orang visual misalnya merchandising. Kalau toko itu kan nanti desain tokonya seperti apa, bikin katalog seperti apa. Jadi banyak desainnya sama produknya gitu kan. Ini procurement. Dia mungkin salah persepsi, tapi dengan ketidaksengajaan itu akhirnya kita singkirkan tapi nggak dibuang. Dibacalah sama tim saya. Nah, tim saya itu kan yang dapat orderan tapi belum di-approve kan. Orderannya tuh ada procurement, dimasukinlah ke situ gitu loh. Maksud saya apa? Ya memang kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi ya. Tapi ini baiknya sih dari kita bukan berarti nanti harus lempar jaring kemana aja kita kirim. Siapa tahu yang diceritain Pak Dani dapat ya enggak juga gitu. Kayak gitu sering sih. Sering. Ya, itu faktanya gitu ya. Jangan asal lempar aja, jangan kayak gitu juga sih gitu ya. Harus diriset supaya nanti interview bisa jawab. Maksudnya kayak misalnya aku ngelihat nih, aduh kerjaan menarik banget nih, cocok kayaknya sama apa latar belakang aku. Tapi pas aku lihat requirement-nya harus udah jadi manajer 5 tahun, udah harus jadi supervisor 10 tahun gitu. Terus sedangkan aku kerja aja mungkin baru setahun, itu juga staff gitu kan. Jadi bingung juga apa daftarin, apa enggak gitu. Apa kalau misalnya didaftarin langsung kelempar, atau mungkin kayak tadi beruntung-beruntungan. Nggak sengaja tapi masuk itu data. juga pernah kenapa, tapi catatan perusahaannya besar. Kenapa? Karena perusahaan besar itu punya sistem rekrutmennya tuh bagus, yang kalau nggak cocok itu nggak dibuang tapi ditaruh di ditaruh di rak yang masih bisa diolah ya. Itu kepake masih dalam satu departemen, kepake tapi untuk posisinya supervisor ya. Padahal bukannya waktu itu kita manajer. Ini anak senior staff melamarnya manajer, entah memang kepedean, entah memang dia salah, saya nggak tahu. Tapi dipanggil. Akhirnya memang benar kita yang tadinya nggak butuh
jadi butuh. Kenapa? Karena memang perusahaannya itu lagi ekspansi, karena kalau timnya nanti dia pindah ke cabang baru, ini kosong. Jadi memang itu seperti di booking jadinya. Tapi ini kamu masuk masih 3 bulan lagi ya gitu. Dan itu blessing in disguise. Itu sering kayak begitu. Jadi yang namanya perusahaan besar itu, yang namanya rekrutmen itu memang ada mekanisme, file itu nggak main dibuang karena bisa diolah lagi. Kadang-kadang dulu saya cari staf HRD yang untuk data analis itu saya ngambilnya orang-orang yang lulusan accounting. Cuma terakhirnya kita tanyain, kamu berminat nggak HRD gitu? Dia bingung, kaget. Saya kan ngelamarnya staf pajak Pak gitu kan. Terus saya ceritain pekerjaannya, dia tertarik. Sampai sekarang akhirnya dia jadi HR manager. Itu ada. Gitu. Hal-hal seperti itu terjadi. Iya. Balik lagi kan sekarang eranya digital ya. Pada saat nggak masuk sana, jadi kan sekarang buangnya itu bukan buang kertas gitu ya. Gitu. Buang file, lempar-lemparan file. Bisa sih Tias, dengan pengalaman misalnya kayak saya nih, saya tuh sebenarnya masuk orang yang karbitan ya gitu ya. Kebutuhan 10 tahun, saya pengalaman 5 tahun masuk gitu ya. Ada gitu, karena di satu sisi ketika dia butuh kualifikasi 10 tahun, tetapi nyari resource-nya yang ada di lapangan mungkin nggak sebanyak itu gitu. Saya pernah malahan less than 2 year experience gitu ya, tetapi diambil untuk pengalaman senior spesialis itu kan 5-7 tahun ya Pak Dani ya, pengalamannya ya gitu ya. Senior spesialis itu kan 5-7 tahun, tapi waktu itu gue pengalamannya masih kurang dari 2 tahun gitu ya. Ya itu sih balik lagi, kalau ini sih konteksnya ya, ini kalau konteksnya bukan dari rekruter, tapi konteksnya gue tuh mau apa sih, mau nyari apa gitu ya. Nanti ujung-ujungnya ketika kita tahu stakeholder-nya pengen kerja di bidang ini, ada aja jalannya kita dibawa ke sana sih gitu. Yang sering terjadi sih gini loh, kita lihat kandidat ini bagus, tapi kita lagi gak ada vacant ya, posisi nggak ada. Akhirnya itu seperti Ijon, jadi kita taruhnya itu adalah acting. Ya. Sebetulnya ini untuk itu misalnya dulu pernah, ini sebetulnya untuk divisi proyeknya tuh masih agak lama ya, untuk divisi masuknya tuh divisi apa ya waktu itu ya, dia yang bikin proyek-proyek dengan orang-orang dengan tim tim desain kalau nggak salah. Ini masih di retail saya. Nah, supaya orang itu nggak pergi nggak jauh, dia itu seperti dititip. Jadi direkrut, acting sebagai ya tetap staff, cuma acting sebagai apa? Itu terjadi. Tapi bikin form proposal request rekrutmennya itu yang agak panjang, tanda tangan ke direksinya atau apa, kita harus kasih tahu. Orangnya bagus, pinter, bagus, kita ijon, benar pas 3 bulan langsung ada surat mutasinya gitu. Dan itu memang banyak terjadi sih, apalagi kalau zaman-zaman sekarang ini kan kandidat bagus bingung naruhnya, akhirnya dititipin. Tapi kita tawarkan ya kamu sebagai staf dulu UMR, dan biasanya sih mau ya, asal kita kasih proyeksinya seperti apa. Ya, jadi itu memang menarik ya. Ini ada, kita tinggal 7 menit lagi. Karena otomatis balik, karena kita tunggu ini masih 65 yang balik gitu. Jadi tadi kalau sekiranya memang sudah selesai ya kita akan closing seremoni ya Tias ya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah Kak, ini teman-teman tunggu sebentar lagi ya. Soalnya nanti jam 4 roomnya akan aku close langsung untuk semua. Jadi udah otomatis ya. Juga ke semua grup. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau nanya-nanya, boleh nih di sini, mumpung ada mentor-mentor yang lain juga. Tapi kalau misalnya memang ada keperluan lain, mungkin jam 4, nggak apa-apa, boleh leave. Nanti sekalian aku notice juga, kalau misalnya feedback surveinya itu, nanti aku akan sampaikan di grup. Nanti malam, mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Nanti juga akan disebarin oleh masing-masing fasil, gitu. Ya. Karena kan pada intinya kan sebenarnya output yang kita harapkan di sini adalah pre-assessment-nya kan mentor sudah melakukan, kemudian udah ada sesi mentoring-nya, itu sih gitu. Oke, terus tips dan trik ini kayaknya udah dibahas lah ya di grup ya. Panjang pastinya. Tes apa saja yang dilakukan saat proses interview? Ini macam-macam ya, tergantung. Ini situational juga. Mana yang menarik kita bahas? Pengalaman kerja freelance apakah perlu dimasukkan juga? Ini kayaknya udah dibahas di room masing-masing.
Apakah sebenarnya HR merasa kesal dengan CV yang tidak sesuai dengan preferensi? Nah, ini kemarin dibahas, udah dijawab ya sama HR. Nanti kita post deh di Instagram habis ini ya, setelah kita agak luang ya. Apa ya pasti panggil ya? Iya. Coba Instagram di live aja kali ya. Nanti kita tag Ioin sama Youth Story gitu. Supaya sehari itu biasanya HR pegang berapa CV sih, Kak? Aku kepo juga sebenarnya. Oh gitu, tergantung. Pada saat aku kerja di global agency, sehari itu aku terima email itu biasanya ada 100-an gitu. Jadi sebulan itu beribu-ribu, dan itu perlu dimasukkan ke SAP. Kita pakai SAP dulu sistemnya. Itu harus semuanya masuk ke situ, karena kerja di konsultan global itu kan di setiap negara ada gitu. Jadi gue yang masukin CV, yang lain bisa ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak kerja di konsultan yang memang project recruitment gitu ya, ada proses interview gitu. Nah, itu nggak banyak sih. Kalau interview itu rata-rata 7 sampai 10 orang per hari gitu. Tergantung nih. Tapi dengar kabar nih kayaknya ada Mutia ya di sini ya. Mutia, terima CV berapa dalam sehari rata-rata? Aduh. aku juga takut dengernya. Pusing jauh kalau lihat email tuh. Karena kalau ditanya gue ngurusin CV itu kan gue berurusan dengan CV itu apa ya 2 tahun yang lalu lah udah gitu kan. Nah sekarang update-nya selama corona gimana? Selama corona CV yang datang banyak gitu ya. Lolnya seberapa banyak, Kak? sedikit sekali. Angka. Kalau angka, aduh sampai nggak bisa, maksudnya nggak ngitung sih, saking sampai bahkan gimana ya, mungkin sebagai rekrutmen tuh juga sampai merasa bersalah. Aduh ini belum diproses, yang kemarin juga belum diproses, kayak gitu ya, belum dilihat, gitu, belum direview gitu. Nanti ini ada lagi, makanya sometimes kadang kan kalau rekruter itu kan posting job gitu ya, kadang udah dalam tahap beberapa minggu misalnya belum nemu kandidat, posting lagi. Nah kadang sekali posting aja tuh belum sempat di-review semua, makanya kadang gue juga males dulu posting job sebelum gue review semua gitu loh. Nanti ada aja yang masuk habis itu. Biasanya reviewnya outputnya pakai apa? Pakai Excel yang kayak kita bikin kemarin atau udah pakai ATS atau gimana? Nah kebetulan di company yang sekarang masih pakai Excel, Jal. Gue jadi ingat waktu gue jadi recruiter, gue ingat gue setahun jadi recruiter di situ, gue menyelesaikan review CV pakai Excel, yang kayak gitu, yang kayak kita bikin di sini. Itu 4.800-an CV review. Bayangin ya, mungkin dihitung dalam setahun berapa tuh ya? Kalau 20 hari kerja, 20 hari dalam seminggu ya. Wah, Angel. Itu database-nya tuh menjual banget tuh biasanya. Ya, dan itu migas kan gitu. Mungkin nggak banyak orang juga yang ada yang, kalau gue memang rekruter memang data driven banget gitu ya. Memang udah pakai sistem, pakai manual gitu. Terus outputnya juga keluar dari situ. Nanti pada saat fokus ke atasan juga dari 10 CV yang qualified cuman segini. Jadi kalau user kan minta terus, mana nih CV-nya? Mana nih CV-nya? Betul. 1, 2, 3 nggak qualified, Bapak mau yang mana gitu. Iya, betul. Bahkan untuk satu posisi bisa 20, belum tahu mana yang qualified lagi. Cerita dong, Mut, tadi sesi mentornya gimana? Oh, seru sih ya, walaupun misal dari 11 menti itu yang join cuman 6. Kita ya karena memang ada beberapa yang ada meeting juga katanya, terus ada yang terkendala sinyal juga mungkin gitu. Jadi kita yang ada aja ya udah tuh beberapa sih kita emang liatin tuh CV-nya satu-satu, cover letternya juga, terus nah memang kan sekarang tuh lagi nge-trend untuk aplikasi software ATS kan, jadi gue memang sharingnya untuk yang ATS friendly gitu sih. Nah beberapa kan ada yang pakai bikin CV-nya itu masih pakai Canva kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya pakai Canva gitu kan. Nah ketika kita
memang apply untuk yang company-company yang udah pakai ATS, takutnya itu kan nggak ke-detect ataupun nggak kebaca oleh AI-nya. Makanya gue share, kalaupun memang mau yang friendly itu yang pakai format apa? sebetulnya formatnya itu kalau ATS itu kalau sistem ATS itu kan dia sometimes kan bilang submit dalam bentuk PDF ataupun doc gitu ya. Nah, kalau yang beberapa yang gue baca tuh memang lebih kalaupun memang dalam bentuk PDF mungkin dari convert yang dari Word kayak gitu ya. Kan sebenarnya dari Canva juga bisa di convert ke PDF. Bisa di-tag ya. Jadi memang desain dia bagus tapi dia kurang iya. Kan nih buat gue. Ya, beberapa company sekarang kan apalagi yang startup Dekakorn gitu, dia udah pakai ATS kan sistemnya. Maksudnya sayang aja ketika kita submit ternyata kita nggak ke-detect kayak gitu. Ternyata CV kita emang udah bagus gitu. Karena memang format. Pada balik, lagi menunggu pada pas-pantasan langsung ini ya. Tunggu bentar ya Kak ya. Ini ada satu ruangan request katanya pembicara mentornya lagi ngomong terus nggak enak motong. Oh gitu. Ya udah itu nggak apa-apa, tapi abis ini nggak enak. langsung dia bilang selesai, aku langsung itu keluarin. Ya. Gue jadi ingat ya terkait ETS. Dulu jauh sebelum ETS itu ada, karena mereview beratus CV, gue biasanya pakai PDF, terus gue Ctrl F aja, masukin aja keywordnya dulu. Jadi kalau masuk keywordnya, udah masuk gitu sih. Masuk, iya betul. Saking banyaknya terima CV, Angel. Halo, menarik ya, jadi nggak habis-habis.